Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bang Dul nyoba-nyoba. Oke, sekarang kali ini Bang Dul mau review tentang tanaman yang satu ini. Pasti kalian yang sering bikin makanan seperti pukis, terus kue dadar gulung, yang ingin memakai terus cendol yang ingin memakai warna natural dan bukan pakai pewarna buatan. Ini dia tanaman yang satu ini, yaitu tanaman daun suji. Tanaman yang satu ini biasanya sering digunakan oleh pengguna-pengguna es cendol, terus juga kayak kue-kue yang memakai warna-warna hijau. Nah, ini namanya daun suji. Tanaman ini sangat gampang sekali ya untuk menanamnya ya. Dia cukup tinggal ambil batang yang ini, kita potong di sini. Nih, yang ini kita bisa potong, ambil dulu. Nih, kita bisa potong di sini. Nih, kita bisa potong. Nah, kita potong. Nah, nih. Nah, ini tuh dia cuma tinggal tancap aja nih. Kalau buat perbanyak nih, Bang Dul udah perbanyak juga di sebelah sana dan di sana juga ada. Nah, tanaman itu gampang banget tanamnya. Cara memperbanyaknya tuh mudah banget. Yang pertama, daun-daunnya ini harus dipotong, dipangkas dulu. Ini daun-daun yang kecil-kecilnya dipangkas. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Oke, dipangkas. Nah, ini ntar dia harus ada di beset miring gitu buat akarnya tumbuh. Nah, terus lanjut. Tanaman ini pun juga paling masya Allah gampang banget. Cara penanamannya juga nggak ribet ya. Dan saya yakin kalau untuk tanaman ini banyak yang berhasil lah. Yang pertama, tanaman ini tuh cara pengolahan untuk mengambil warnanya itu tinggal kalian masukkan ke dalam blender kalian, terus tambahkan air, nanti tinggal saring airnya aja yang diambil buat dijadikan pewarna. Nah, biasanya dulu almarhum bapak saya sering menggunakan ini buat bikin cendol. Nah, ini dia pakai pewarna alami, karena zaman dulu belum ada ya pewarna buatan kayak zaman sekarang. Nah, orang lebih senang dengan pewarna-warna dari tanaman karena lebih sehat juga. Nah, terus biasanya bapak saya kalau misalnya habis petik ini, dia tancap aja nih ke tanah-tanah yang udah gembur. Nah, tanah yang udah gembur tinggal kita ancep begini aja. Mancep aja. Jadi supaya dia bisa menambah anak-anakannya lagi yang baru. Tanaman ini masya Allah mudah sekali untuk perawatannya, ya kan? Di saat dia tancap begini, kita kubur lagi. Nah, begini aja udah cukup dia. Nah, biasanya dia di saat dia baru dipindah tanamkan di tempat media yang baru, itu dia akan membutuhkan proses yang namanya penumbuhan akar. Nah, karena daun-daunnya masih ada tuh, biasanya dia akan melayukan dulu. Gak apa-apa. Daun yang layu ini biasanya dia akan muncul tunas-tunas baru kurang lebih sekitar 1 mingguan lah. 1 mingguan muncul tunas-tunas baru dari sini biasanya.
Nih dari sini-sini yang cabang-cabang ini muncul. Nah daun-daun yang lama biasanya dia ngelayu. Terus kalau misalnya dia gagal, itu kemungkinan di bawah media tanamnya kurang gembur. Kayak gitu aja sih dia butuh tanah yang agak gembur tuh. Jadi untuk mempermudah akarnya numbuh ke bawah agak cepat atau agak pesat kayak gitu. Nah tanaman ini tuh pun juga Masya Allah sangat berguna ya buat para pedagang-pedagang makanan yang membutuhkan warna hijau gitu. Dan ini Masya Allah luar biasa kesehatannya karena mengandung klorofil yang tinggi ya, karena dia daunnya hijau seperti ini. Lalu tanaman ini pun juga bisa dibilang tanaman yang sangat mudah, cuman kita agak sabar. Nah saya sama seperti daun singkong gitu, dia modelnya hanya stek aja, jadi tinggal potong tunas yang batang yang bagus, terus potongnya agak lancip gitu kayak bambu runcing. Nah terus tinggal tanam aja deh, itu paling simpel banget. Nah, biasanya tanaman ini tumbuh di daratan tinggi ataupun daratan rendah bisa. Nah buat kalian-kalian yang masih bingung gimana cara perawatannya, ya Bang Dul sih cuma bilang perawatannya cuma cukup penyiraman aja, penyiraman yang cukup, Masya Allah dia akan tumbuh dengan pesat. Nah kalau kalian nggak mau dia sampai tinggi segini, biasanya Bang Dul potong ujung-ujung sini. Nah kalau kalian nggak mau tinggi-tinggi, biasanya Bang Dul nih gunting aja nih ujung sini. Nah supaya nanti dia akan tumbuh cabang-cabang yang raru, jadi dia nggak terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi pun juga memang bagus, tapi perkembangannya terlalu pesat. Jadi kita potong aja ujung-ujungnya. Nah nanti dia akan kayak gini nih tuh contohnya. Nah ini dia akan, jadi dia rimbunya ke bawah, nggak semakin ke atas meninggi gitu kan. Nah ini kita potong aja. Nah nanti dia kayak gini tuh, jadi dia bikin cabang-cabang baru. Nah nanti dia di sini dia akan tumbuh kanan kiri gitu. Nah kayak gini nih, kemarin Bang Dul potong-potongin, dia akan lebih cepat rimbun yang pertama kayak gitu. Nah terus Bang Dul biasanya kalau udah mulai tinggi Bang Dul potong-potongin aja, daunnya bisa digunain. Nah kadang-kadang ada tukang es cendol yang deket sini, ambil secukupnya, ntar biasanya dia kasih tuker sama es cendolnya buat nyobain. Alhamdulillah sih rezeki kita, senang menanam, orang lain dapat manfaatnya. Oke, begitu aja dari Bang Dul tentang gimana cara budidaya atau perawatan tanaman daun suji. Di sini Bang Dul alhamdulillah udah banyak sih ini di panen, dan dia sistemnya semakin banyak dipanen dia akan semakin banyak tumbuh, semakin banyak digunakan oleh orang lain dia akan semakin banyak juga untuk menumbuhkannya. Jadi buat kalian gak usah takut misal harus pangkas ini, semakin banyak dipangkas dia akan semakin banyak yang tumbuh, tunas-tunas barunya. Semakin banyak tunas baru yang tumbuh, semakin banyak juga daun yang tumbuh, dan itu akan bisa dimanfaatkan orang sekitar. Oke, begitu aja dari Bang Dul untuk masalah tanaman daun suji. Bagi yang mau ninggalin komentar atau pertanyaan-pertanyaan lainnya, boleh langsung tinggalin di jejak komentar. Jangan lupa Bang Dul minta like and subscribe-nya. Bagi kalian yang suka untuk update-updatean Bang Dul, jangan lupa nyalain tanda loncengnya. Begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.